warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama kakak dalam video pembelajaran praktik pembelajaran mikro. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi pencemaran lingkungan. Oke, sebelum kita belajar lebih jauh, apa itu pencemaran lingkungan? Kita harus tahu tuh apa pengertian dari pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor pencemaran lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ini antara lain adalah peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas berbagai macam pencemaran lingkungan. Kira-kira apa saja sih yang termasuk ke dalam pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan bisa berakibat dari pencemaran air, pencemaran udara, maupun pencemaran tanah. Berikut terdapat beberapa contoh pencemaran air. Apa sih pencemaran air itu? Pencemaran air merujuk pada masuknya zat-zat berbahaya atau bahan polutan ke dalam sumber air, baik itu sungai, danau, dan perairan lainnya. Kira-kira apa saja sih yang termasuk ke dampak pencemaran air? Dampak pencemaran air dapat mengakibatkan meluasnya media penyebaran penyakit, terjadinya gangguan rantai makanan, serta mengakibatkan terjadinya kerusakan ekosistem dan dapat menurunkan kadar oksigen dalam air. Baiklah, sekarang kita akan membahas pencemaran lingkungan yang terjadi karena pencemaran udara. Terdapat beberapa sumber pencemaran udara, yaitu berasal dari oksida karbon, oksida belerang, oksigen nitrogen, substansi radioaktif, substansi partikel, serta komponen organik volatil. Setelah kita membahas sumber pencemaran udara, kita juga harus tahu apa dampak dari pencemaran udara tersebut. Dampak pencemaran udara dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam, perubahan cuaca yang ekstrim, penipisan ozon, peningkatan kasus kerusakan mata, serta mengakibatkan terjadinya kanker kulit dan infeksi saluran pernapasan akut. Wah, tidak terasa ya, kita sudah melewati 2 materi pencemaran lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas materi pencemaran tanah. Di atas merupakan contoh dari pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Kalau tadi kita membahas dampak pencemaran air dan udara, nah sekarang kita akan membahas dampak pencemaran tanah. Dampak dari pencemaran tanah dapat mengakibatkan rusaknya lahan pertanian, dapat terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan erosi, serta dapat mengakibatkan terjadinya kontaminasi air. Dan lebih parahnya lagi, dapat mengakibatkan memburuknya kesehatan bagi manusia. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat disampaikan. Semoga materi yang disampaikan pada pertemuan ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami dengan baik.